Pemirsa, sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan lumpur pasca banjir bandang di kolam pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah. Selain lumpur, material batu dan pasir menutup 4 kolam di tempat wisata ini. Petugas gabungan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material banjir bandang yang menerjang Taman Wisata Alam Pancuran 13 Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pengelola wisata Guci terpaksa menutup sementara Pancuran 13 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu Pancuran 5 yang berada di bawah Pancuran 13 perlu waktu 2 hari untuk pembersihan material batu dan pasir. Penanganan banjir bandang Sungai Gung yang melimpas ya ke Pancuran 13 dan Pancuran 5 dan di aluran Sungai Gung. Saat ini kondisi sudah normal, sudah tadi malam sudah normal sebenarnya. Cuma memang pasca akibat luapan banjir ini kita semuanya dari TNI Polri, dari masyarakat, dari PUW ya, dari PUW dan stakeholder pelaku usaha wisata di Guci gotong royong untuk menangani pasca banding. Yang pertama lumpur ya. Sebelumnya bencana banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu sore. Kawasan yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam akibat derasnya arus banjir bandang. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya debit air di Sungai Gung akibat hujan deras yang mengguyur lokasi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, air banjir Aceh Tamiang mendadak menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya solar di permukaan banjir. Fenomena tak biasa ini viral di media sosial dan memunculkan pertanyaan besar, dari mana asal solar tersebut? Di tengah kepungan banjir yang merendam wilayah Aceh Tamiang, sebuah fenomena tiba-tiba viral dan mencuri perhatian. Bukan air keruh kecoklatan, warga justru mendapati kandungan minyak yang mengapung di atas permukaan air. Dengan menggunakan peralatan sederhana, warga mencoba memisahkan cairan yang mereka yakini sebagai bahan bakar jenis solar. Meski mengundang rasa penasaran warganet, asal-usul minyak yang diduga solar tersebut masih menjadi misteri. Sebelumnya puluhan warga desa Suradu, Kabupaten Aceh Barat juga dikemparkan dengan ditemukannya butiran yang diduga emas di halaman rumah salah satu warga. Fenomena ini memicu warga lainnya datang ke lokasi untuk berburu emas dengan mendulang pasir dan air secara manual. Salah satu warga bahkan menunjukkan butiran kecil berwarna kuning berkilau dari telapak tangan yang diyakini sebagai butiran emas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca banjir bandang dan longsor, aliran listrik masih padam di sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Luwus, Aceh. Saat malam tiba, gelap menyelimuti jalan utama hingga permukiman warga. Saat matahari terbenam, gelap total menyelimuti kawasan Gayo Luwus, Aceh. Jalan utama yang biasanya terang terlihat lenggang dan gelap. Kondisi ini memaksa warga bertahan dengan penerangan seadanya. Sebagian memanfaatkan baterai sepeda motor sebagai sumber listrik. Sebagian lainnya menyalakan lampu minyak. Banjir bandang dan longsor telah merusak jaringan listrik di 7 kecamatan. Sementara 4 kecamatan lainnya hanya bisa menikmati aliran listrik secara bergilir dengan durasi terbatas setiap hari. Padamnya listrik ini berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, hingga jaringan komunikasi. Warga berharap aliran listrik segera pulih sepenuhnya agar kehidupan pasca bencana bisa kembali normal. Di Kabupaten Gayo Luwus, Aceh, Dosaino Ariga iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, memperingati Hari Ibu, puluhan emak-emak di Depok membentangkan batik tulis sepanjang 27 meter. Kegiatan ini juga sebagai bentuk promosi batik dan kebaya kebanggaan tanah air. Meski di usia yang tak muda lagi, puluhan emak-emak dari komunitas kebaya Depok ini berjalan sambil membentangkan batik tulis bergambar Presiden Indonesia. Mulai dari Presiden pertama Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan bertajuk Bentang Batik Spektakuler ini digelar untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember 2025. Selain itu untuk mempromosikan budaya kebaya dan batik Indonesia. Cita Kebaya Depok, kita mengusung batik, bentang batik spektakuler hasil karya anak bangsa dari Mas Bayu, yaitu Sembung Batik dari Kulon Progo. Bentang batik spektakuler ini dirancang oleh anak bangsa dan dikerjakan secara kolaboratif oleh 18 pembatik lokal dari Kulon Progo dengan panjang 27 meter dengan kain batik tulis kualitas tinggi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Di Hari Ibu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama istri Ida Yulidina mengucapkan selamat Hari Ibu. Tak lupa Menteri Keuangan Purbaya melipkan pesan agar para ibu tak khawatir lantaran ekonomi Indonesia akan membaik. Untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia, selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu di seluruh Indonesia kuat, sabar dalam menjalankan tugas sehari-hari dan memberi kontribusi yang maksimum bagi Indonesia. Ibu-ibu nggak usah takut, ke depan ekonomi akan membaik terus. Semangat! Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur Pantura, tepatnya di sebelah timur traffic light Blandong, Comal, Kabupaten Pemalang, Minggu siang. Akibatnya 3 orang terluka, kemacetan panjang sempat terjadi di lokasi. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur Pantura, tepatnya di sebelah timur traffic light Blandong, Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Minggu siang. 2 mobil penumpang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian depan. Sementara 3 korban luka dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di jalur Pantura Pemalang mengalami kemacetan panjang. Polisi memberlakukan sistem kontraflow untuk mengurai kepadatan. Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan bermotor, diantaranya 4 truk dan 2 mobil penumpang. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Pantura di traffic light Comal Blandong, dan untuk korban 3 orang sementara masih dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.